Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Kapten Salty Bubsi. Nama akun gue teman-teman ya. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Sehat-sehat selalu beserta keluarga ya. Oke, di game kita kali ini, di video kita kali ini seperti yang teman-teman udah baca di judul ya. Ferox Battle Cruiser ya teman-teman ya, dari Caldari tier 7 ya teman-teman ya, tech level 7. Teman-teman udah bisa terbangin ini. Dia kapal railgun. Ya betul, dia lambat banget teman-teman. Kalau teman-teman mau kebut-kebutan, lupain ya di kapal ini. Kita fokus di firepower di sini. Ya kabur-kabur sedikit lah ya. Bisa, tapi nggak bisa ngehindar apa-apa karena emang dia punya signature radius yang gede yang bakal terima damage agak banyak kalau di battle cruiser ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas kapal ini, kita kupas tuntas setajam silet. Asik, silet. Kita mulai dari mana teman-teman? Kita mulai dari di mana deh teman-teman kalau mau nemuin Ferox ya teman-teman ya. Oke, Ferox ada di line-nya tier 7, tech level 7 di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dia punya roll bonus railgun, range, optimal range, ditambah juga railgun accuracy fall off masing-masing 25% ya teman-teman. Command burst ini kayaknya belum ada di sini teman-teman di game ini ya. Oke, terus advance medium upgrade ya teman-teman ya. Advance medium upgrade berarti bukan yang operation ya teman-teman, yang upgrade. Dia kasih damage juga 8% per level. Terus ditambah optimal range 5% per level ya teman-teman. Dan battle cruiser command scan resolution plus 5% per levelnya teman-teman ya. Buat apa ya? Scan resolution tuh buat kecepatan scan, kecepatan ngelock target juga bisa berpengaruh ya teman-teman. Oke. Kalau kita lihat atribut fittingnya, dia kurang lebih defense di 24.000 ya teman-teman ya. 8.888. Ya, shield tanking ya teman-teman ya. Kalau Caldari ya, tebal di shield dia. Kapasitornya gede, 3000 gigajoule. Tapi charge-nya ya pelan ya teman-teman ya. Dia udah punya kapasitor yang lumayan gede. Oke, di sini max lock yang bisa kita kunci 6. Signature radiusnya 257 meter ya teman-teman ya. Gede ya teman-teman ya. Yang artinya teman-teman nih di lock, dikunci sama target kencang cepet ya teman-teman ya. Dan susah buat miss juga ketika dapat tembakan ya teman-teman ya. Oke, bukan susah buat miss, bener-bener nggak miss ya teman-teman kalau orang nembak ya, karena kita bobo lebar banget ya. Oke, di sini flight velocity ya, battle cruiser teman-teman, apa yang bisa diharapkan ya, kita pelan-pelan ini udah kayak jalan kaki ya, 100. Oke, inertia modifiernya juga jelek banget, manuvernya jelek. Oke, langsung ke fitting apa aja teman-teman. Kayak yang gue bilang ya teman-teman ya, ini kapal bener-bener baru. Gue cobain battle cruiser baru. Dan skill-skillnya juga gue battle cruiser command baru level 4 ya, itu juga yang dapat dari chip. Yang lain-lain kayak battle cruiser defense dan battle cruiser engineeringnya gue masih level 2, baru menuju ke level 3 masing-masing ya teman-teman. Yang artinya gue belum kuat power gridnya buat pakai equipment yang wadidaw gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ke fitting. Di sini apa aja yang gue pakai teman-teman, apa aja yang udah gue belanjain barusan ya. Oke, di sini gue pakai Type C buat railgun refillnya teman-teman ya. Ada 6 di sini, 6 slot. Kalau kita lihat gue punya range bukan dari situ ya, sorry teman-teman. Itu mentahnya. Oke, yang udah di sini ya teman-teman ya, gue punya range optimal kurang lebih 30 kilo ya. Fall off dikasih sekitar 15 kilo, yang artinya ya gue udah bisa dapat damage ketika musuh di bawah 50 km lah mendekati gue udah bisa terima damage. Oke, itu 6 high slotnya, dan di sini dia ngasih 3 mid slot, yang mana gue ada di ini nih, di storage kapal ya teman-teman, upir gue nggak bisa install ini karena ketika gue install power grid gue kurang, karena bener-bener skill gue jelek banget. Masih buat engineeringnya gue butuh itu naik dulu untuk tambahin perabotan lagi ya teman-teman ya. Power grid gue masih jelek. Oke, gue harusnya pakai 2 Nosferatu, cuma gue baru bisa pasang 1.
Di sini gue pakai Static Fire interaktif ya teman-teman ya, buat sedikit melanin lawan. Oke, seperti biasa buat gue sedikit tanky cantik ya, ngeteng cantik ya, nggak terlalu tahan badan banget juga. Di sini gue pakai satu adaptif, satu reaktif, dua-duanya enterprise teman-teman. Oke, terus di sini medium gue pakai Type C juga, Gistum ya teman-teman ya, buat shield boosternya. Dan ketika gue punya skill engineering Battle Cruiser yang level 5 basic dan level 4 advance, gue punya cukup power grid buat ganti ini booster ke large ya teman-teman ya. Ke yang punya battleship gue bisa pasang ya teman-teman ya. Tapi buat sekarang aduh bener-bener kapasitor gue payah ini. Oke, di sini gue tambahin afterburner karena ini pelan banget, mungkin gue butuh sedikit ini kecepatan. Makanya gue pasang afterburner. Oke, gue pasang magnetiknya. Narcotics ya teman-teman ya, nambah ya 5% flat. Tapi kalau diaktifin jadi 8% ya teman-teman ya damage-nya. Kalau kita lihat di sini offense gua DPS itu sekitar 530-an. Kenapa jadi 550? Karena ada drone ya teman-teman ya. Oh ya, drone-nya belum gua tunjukin drone-nya. Di sini gua pakai Mark 7 Vespa dari Caldari ya teman-teman ya, drone-nya. Oke, semuanya udah defense-nya sekarang 28.000 yang tadi 24 ribuan ya teman-teman ya. Karena ada hardener 2 nambahin resistance. Oke, ke Rix. Di sini gue pakai collision-nya yang tier 2 nambah 15% damage. Terus burst aerator buat reload lebih cepat, di sini nambah 10% ya teman-teman ya kecepatannya. Dan gue tambahin IM. Kenapa gue tambahin IM? Karena Caldari min mata rata-rata kapal shield. Dan shield itu lemah banget kalau kena tipe damage yang IM, elektromagnetik. Makanya gue tambahin di sini sedikit buat nambahin resistance shield gue ya teman-teman ya. Dia nambah... kok nggak bisa dipencet? Oh, 35% IM ya teman-teman ya, electromagnetic resistance. Oke, di sini gue pakai fuel valve buat ngehemat gue ketika ngaktifin afterburner atau micro warp ya teman-teman ya, 30%. Di sini tier 2 gue pakai. Terus gue pakai warp core yang cuma plus 1 doang teman-teman. Minus 1 ya sama aja. Kan gue suka jalanin misi kayak For Patriotism atau Megacorp. Bad Hair Day enggak ya. Kayak Soldier's Way, Mata Reborn dan lain-lain ya. Nah, kadang mereka punya scrambler yang bisa ngejegat kita nge-warp ya teman-teman ya, nge-jump. Dan rata-rata per wave itu nggak banyak, paling satu scrambler itu juga langka ya teman-teman ya. Makanya gue di sini cuma install satu ini kapal buat PvE doang, bukan buat PvP macam-macam ini. Oke, di sini gue pakai control circuit yang nambahin gue 12,5% ini ya. Recharge kapasitor lebih cepat teman-teman. Fast charging. ini naik terus loh teman-teman harganya. Kalau teman-teman lihat, ya sekarang 30 jutaan ini harganya. Padahal semalam gue beli 25 juta ini. Ini juga naik terus harganya. Collision. Ya 60 jutaan teman-teman ya. Nggak harus pakai yang kayak gini teman-teman. Menurut gue udah cukup. Yang penting teman-teman naikin skillnya aja dulu. Oke, itu aja mungkin buat fitting. Apalagi yang bisa gue tunjukin skill yang gue punya ya teman-teman. Kayak gue bilang, ini kapal masih fresh dan gue bener-bener baru banget main Battle Cruiser. Terutama di akun yang ini ya teman-teman ya. Yang fokus ke railgun sama missiles ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh Battle Cruiser gue komennya level 4. Yang mana tadi gue dapat scan resolution dikali 4 ya, 5% dikit teman-teman. Oke. Defense-nya juga Battle Cruiser Defense tuh lihat baru level 3 teman-teman. Dan engineeringnya tuh masih gue naikin ya teman-teman. Baru mau ke level 3. Ketika ini level 3 gue udah bisa masukin upir yang tadi tuh teman-teman, Nosferatu yang tadi. Oke, mungkin itu aja perkenalan tentang Ferox ya teman-teman ya. Apa itu Ferox? Begini bentuknya. Tuh depan-depannya ada jarum-jarumnya. Oke, keren sih menurut gue teman-teman ya. Makanya gue lebih suka Caldari, bentuknya kayak
ya kapal-kapal modernnya manusia masa depan gitu. Beda sama kayak Galente dan lain-lain, kayak gue bukannya jelek, maksudnya kayak bentuknya alien-alien gitu ya. Kalau Caldari kayak bener-bener kapal-kapal di TV-TV ya, di TV-TV, di film-film. Oke, langsung aja di sini gue bakal tes teman-teman. Gue nggak loncat ke yang misi gila-gila dulu, karena ini kapal bener-bener masih pelan banget teman-teman ya. Di sini gue dapat entry tiba-tiba buat Angel or Devil ya teman-teman ya. Di sini perfect bait tactic yang gue kurang, dan ini perfect bait tactics ya teman-teman ya, 2,5 juta. Misi kecil. Gue bakal sedikit contohin aja Ferox itu bagaimana. Oke, langsung aja kita keluar ya teman-teman ya. Keluarnya kok nungging ini. Oke, langsung gua ke misinya perfect bait tactics, dan gua bakal warp in sekitar ya 60 kilo lah kurang lebih ya teman-teman. Oke, dia align. Teman-teman, kalau misalnya yang punya Ferox ada saran lebih baik pakai ini, lebih baik pakai itu, atau double shield booster dan lain-lain, isi komen di bawah ya teman-teman. Gue bakal cobain, mudah-mudahan lebih bagus dari apa yang gue setting ini. Karena gue spesialnya lebih ke cruiser ya, gue pakai Caracal Navy bisa sampai ke Mata Reborn ya, solo 90 juta. Gue udah tahu seluk beluknya gitu loh. Kalau ini kan gue masih baru, nggak tahu gitu positioningnya gimana. Oke. Gue bakal zoom out sedikit teman-teman. Di sini udah keluar, gue bakal aktifin hardener gue. Oke, tadi sekitar 28.000 teman-teman ya. Kalau kita udah hidupin hardener, defense kita kurang lebih tuh hampir 40.000 teman-teman ya, lumayan ya. Oke, gue bakal sedikit hidupin engine gue bakal sedikit deketin dia. 40 kiloan. Lambat banget teman-teman. Dari tadi gue nyobain 1 jam. Gue pakai frigate teman-teman. Kayak gue ke Jita tuh 10 jam dari Pator ya. Kalau pakai ini tuh kerasa kayak 20 jam gitu, 20 kali loncat. Aduh. Oke, cukup afterburner. Coba gue langsung open fire di dia. Belum masuk. Kenapa gua ke situ ya? Yang kecil dulu. Gua kira itu tadi tower. Aduh, perih juga itu. Coba kita hidupin narkotiknya teman-teman ya. Oh, perih teman-teman ya. Kalau narkotiknya lagi hidup, offense-nya tuh hampir 700 teman-teman ya, DPS-nya. Ada settingan orang yang pakai dua magnetik ini jadi damage-nya lebih gila ya teman-teman ya. Ada yang pakai 2 shield booster, macam-macam nih teman-teman. Kapasitornya masih nggak kuat banget ini. Ya teman-teman, jadi komparasi lah ya. Kira-kira begini Ferox. Dan gue yakin kalau ini udah engineering level 5 gue, battle cruisernya, sama advance-nya level 4 deh, atau level 3, gue bisa masukin shield booster ini yang large ya teman-teman ya. Kapasitor gue nurunnya kencang banget sih. Coba reaktif gue matiin.
Cepet banget teposnya teman-teman. Ini masih mati. Oke. Reaktifnya nggak gue hidupin. Boros. Masih unyu-unyu ini kapasitornya teman-teman. Wah, ini ada salted fish. Apa yang... Wow, provinsi. Kok dia pakai decomposers? Oke. Why not? 40 kilo, coba open fire. Misi yang gua kerjain ini teman-teman, entry-nya ini benar-benar bagus sih teman-teman ya. Gue emang kurang satu ini. Dan ini misi kalau misalnya gue jual 100 jutaan ya teman-teman. Begitu habis selesai misi ini, story missionnya bisa gue jual 100 jutaan. Kalau gue solo kayaknya belum kuat gue, apalagi dengan kapal yang ini ya. Gue bakal next time coba deh bikin video buat solo yang tinggi, story tinggi. Yang pernah gue solo tuh Mata Reborn 90 juta, Soldier's Way 65 juta. Dan itu lama banget teman-teman. Gue bisa ngabisin 4 jam buat satu combat ya, yang dari 3 atau 4 wave gitu teman-teman. Kalau bisa berdua lebih enak. Tapi kalau teman-teman punya kapal sama punya fitting yang oke, ya kenapa nggak solo ya. Ini gue bakal deketin dulu nih. Coba gue masukin di optimal range-nya dia dan gue hidupin narkotiknya. Kita lihat damage-nya teman-teman ya. Kapasitor gue mulai tepos itu. Oke, masuk ke range gua bakal hidupin narkotik gua. Dor, nah. Dor, 2 volley ya. Lumayan ya. Gua nggak terima damage apa-apa loh. Apa karena resistance apa gimana? Dari tadi nggak ada damage apa-apa yang masuk. Belum ngidupin booster sama sekali ya teman-teman ya. Apa kita kejauhan dari musuh? Apa harus kita lebih dekat gitu mendekati dia? Oke, die. 1 wave lagi apa berapa wave lagi? Ada elitnya kan? Ini elitnya nih. Elitnya dulu. Mudah-mudahan mati duluan. Tuh, dia di scrambler teman-teman. Ya, scrambled. Gue nggak bisa nge-warp kabur ini teman-teman. Kalau apes gue lagi sekarat, dia scrambler begini, mati gue teman-teman ya. Slow. Drone, bantu dong drone, diem aja. Nah, sikat drone. Nah, die bitch. Nah, mati dia. Elitnya kebut-kebutan. Oke, yang unyil-unyil dulu. Kok ke situ? Sorry. Nosferatu udah nggak guna. Kejauhan. Side dulu deh nih. Narkotik kita hidupin teman-teman.
Ya, kapasitornya lemah teman-teman ya. Ya gue nggak ngidupin shield booster dari tadi teman-teman. Geli-geli doang buat battle cruiser misi 2,5 juta itu teman-teman ya. Bisa dibilang hampir nggak nerima damage kita. Nggak tahu guanya yang kejauhan apa nggak tahu lawannya lagi lemas. Ini udah malam-malam soalnya gue ngerekamnya teman-teman. Udah approach. Drone, bantuin drone. Nah, sip. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Makasih udah nonton videonya sampai habis. Dan ketika ini kapal skill-skillnya kira-kira gue udah ready ya teman-teman ya, udah siap buat jalanin misi gede, gue bakal upload video lain lagi ketika ini kapal udah optimal ya teman-teman ya. Dan ini bener-bener masih baru banget, masih lambat banget, masih lemah banget kapasitornya dan lain-lain. Oke, teman-teman makasih videonya udah ditonton sampai habis ya. Kalau ada suara rekaman gue yang kurang bagus, gue minta maaf ya teman-teman ya. Apalagi kalau perkataan gue yang kurang sopan, gue minta maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan fly safe buat kapten-kapten if Indonesia ya.